Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasra, Sistem Informasi Kelas A, dan akan menceritakan atau membacakan cerpen saya yang berjudul The Real My Life. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Maka dari itu perlulah kita untuk menuntut ilmu. Pada usia 7 tahun, aku disekolahkan di sekolah dasar negeri. Di sini aku mulai diajarkan beberapa hingga berbagai hal mengenai apa itu sekolah, sampai pelajaran apa saja yang kita pelajari di sekolah dasar ini. Saat menduduki bangku kelas 1, saya sangat ketakutan karena ditinggal seorang diri di sekolah. Namun, ada guru yang baik hati dan sabar untuk menjaga serta mengajariku. Hari-hari kulewati dengan semangat untuk bersekolah hingga aku tahu menulis dan membaca. Tak lain itu semua karena guruku yang senantiasa bersabar untuk mengajariku. Hingga saatnya tiba, aku selesai di bangku sekolah dasar dan lanjut di sekolah menengah pertama. Dari pendaftaran ujian tes masuk sekolah, aku selalu sendirian dan disinilah aku mulai sendiri untuk hal-hal apapun itu. Aku hanya bersama dengan temanku yang dimana ia didampingi ayahnya. Sedangkan aku hanya seorang diri dan mengurus semuanya sendirian. Aku sedih, namun aku juga bangga, karena aku sudah mulai mandiri. Seiring berjalannya waktu dan berkat kerja keras kami, akhirnya diterima di MTSN Binanga Mamuju sebagai tempat sekolah menengah pertama kami. Pertama masuk sekolah, aku penuh kegugupan. Karena ini kali pertamanya aku menginjakkan kaki di kota besar Mamuju, yang dimana selama ini aku hidup di desa saja. Saat pembagian kelas, aku sendirian, tidak ada yang aku kenali. Namun dengan rasa percaya diri, aku harus mencari teman agar aku tidak malu. Dan benar saja karena Allah selalu bersamaku, aku pun punya teman, bahkan lebih dari satu. Dari situlah aku mulai banyak berinteraksi dengan orang kota. Dari belajar bersama, makan, sholat, sampai pulang sekolah pun kami bersama. Tetapi karena lokasi rumah kami yang berbeda-beda, kami pun berpisah-pisah saat pulang sekolah dan bertemu lagi di pagi harinya untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu bersekolah. Dengan perputaran waktu yang begitu cepat, aku pun sudah menyelesaikan sekolah menengah pertamaku di MTSN Binanga Mamuju dan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan yaitu SMK Negeri 1 Rangas. Begitu lulus dari MTS atau sekolah menengah pertama, aku langsung mendaftarkan diri di SMK sebagai semua proses pendaftaran sampai ujian tes masuk SMK telah aku lewati. Di SMK ini, aku bertemu dengan beragam jenis karakter teman-temanku. Ada yang kocak, gokil, baik, rajin, dan lain-lain. Namun kami tidak memandang satu sama lain, yang kami ketahui adalah kami semua bersaudara. Pada saat aku SMK, aku benar-benar dituntut untuk rajin mengerjakan segala tugas yang diberikan guru. Bisa dikatakan aku adalah siswa terrajin di kelas. Bukan sombong, namun sedikit membocorkan juga tidak apa-apa kan. Dan karena kerajinanku, aku sedikit tidak disukai sama teman-teman pada saat itu juga. Karena aku yang selalu menginginkan belajar. Sedangkan di sisi lain, ada temanku yang tidak mau terlalu rajin belajar. Namun karena itu kewajiban kita sebagai siswa, ya harus dijalankan kan. Di sekolah menengah kejuruan ini juga banyak pahit manis perjuangan yang aku lewati. Semua itu tidaklah mudah, namun karena kesungguhanku untuk menuntut ilmu sampai aku tidak memperkudulikannya. Sampai pada saat itu, aku jatuh sakit karena terlalu rajin mengerjakan tugas sampai aku lupa untuk makan. Dan itulah kesalahanku. Aku sadar, pelajaran memang penting namun kesehatan jauh lebih penting. Karena jika kita jatuh sakit juga tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Masa SMK adalah masa yang tidak akan aku lupakan, karena masa inilah yang mempertemukan aku dengan teman-temanku. Mempertemukanku dengan sahabat yang sesungguhnya. Aku bahagia karena mereka benar-benar menerima aku sebagai sahabat sekaligus teman mereka. Mereka tidak peduli aku miskin atau kaya. Yang mereka tahu, aku adalah bagian dari sahabat mereka. Mereka juga menyayangiku dan aku pun seperti itu. Dan pada mereka di mana aku
Di mana kalau ada liburan kami pergi bersama untuk menikmati liburan kami, sampai membuat acara kecil-kecilan untuk melepas sejenak apa yang mengganjal di pikiran kami. Itulah mengapa dikatakan masa SMA adalah masa-masa yang sangat seru dan memang sulit untuk dilupakan. Saat SMK aku merasakan kenyamanan bersama dengan teman-teman, begitupun sebaliknya. Teman-teman juga merasakan kenyamanan bersama denganku. Bahkan karena ketulusan hati mereka ingin berteman denganku. Saat aku tidak membawa uang jajan di sekolah, mereka bersedia berbagi makanan denganku. Mereka memang baik hati, maka dari itu aku tidak bisa melupakan mereka. Sampailah pada saat finish terakhir, saat-saat kebersamaan terakhir kami, karena kami akan menjalankan kehidupan selanjutnya kami masing-masing. Sebelum itu kami mengadakan sebuah acara sebagai acara perpisahan kami, dan aku sedih karena kami akan berpisah, dan suatu saat nanti akan susah untuk mengadakan acara bersama lagi. Maka dari itu kami harus menikmati kebersamaan sebelum masa itu datang. Aku dan teman seangkatanku sangat bersedih karena tidak bisa mengadakan upacara perpisahan dan perpisahan bersama guru-guru karena pada saat musim corona yang menghambat kegiatan kami. Tetapi aku dan teman-teman berusaha agar ada suatu kegiatan bersama guru-guru yang bisa kami kenang suatu saat nanti. Maka dari itu, kami khusus satu kelas mengadakan sebuah acara kecil-kecilan. Biarpun tidak mewah, namun itu sangat berarti untukku. Kami mengadakan acara makan-makan di pinggir pantai dan mengundang guru-guru kami. Dan karena kerja keras kami, teman-teman mengumpulkan dana, membeli bahan sampai memasak, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah aku sangat bahagia karena guru-guru kami datang dan dengan senang hati menerima undangan kami. Sampai acara selesai pun kami sempat mengadakan sesi foto sebagai kenangan suatu saat nanti. Selepas acara kami bergegas untuk pulang. Begitulah momen pertemuan terakhir aku bersama dengan teman-teman dan guru-guru yang aku sayangi. Sampai pada saat pembagian surat keterangan lulus dan penentuan untuk kami apakah bisa lulus dan melanjutkan pendidikan di kampus yang kami inginkan atau tidak. Dan alhamdulillah karena kerja keras dan doa dari orang tua kami semua pun lulus dengan nilai terbaik. Begitulah kisahku sampai lulus di bangku sekolah menengah kejuruan. Lembaran baru saat meninggalkan bangku SMK yaitu mendaftarkan diri di kampus Universitas Tomakaka. Awalnya aku mendaftarkan diri di Universitas Sulawesi Barat, namun karena kendala biaya aku memilih untuk mengundurkan diri dan memilih mencari beasiswa. Dan karena aku tidak lupa untuk selalu berdoa, alhamdulillah aku diberi petunjuk dan dipilih sebagai orang yang beruntung karena terpilih sebagai penerima beasiswa dan terpilih di kampus Universitas Tomakaka Mamuju. Berkat doa orang tua dan bantuan dari orang-orang baik, aku melanjutkan pendidikan sampai pada saat ini semua berjalan dengan lancar. Itulah kisah The Real My Life.